Perkenalkan, nama saya Hanifal Aziz dari 11 MIPA 5. Di sini saya akan menceramah tentang qaulun masyhura, yaitu berkata yang mudah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati guru saya, selagi guru saya Pak Karyadi, dan teman-teman saya yang saya cintai. Di sini berkata yang mudah itu hampir dalam keseharian kita pasti mendengar atau bahkan membaca ungkapan yang sepatutnya diucapkan oleh manusia yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Robnya. Maka tak elok kalau pikiran, hati, dan ucapan kita dipenuhi kebencian. Bahkan dalam surat Al-Lumajah, Allah sudah mengingatkan kita, celakalah bagi yang pengumpat dan pencela. Dan dalam firman Allah berfirman, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ungkapan yang lemah. Dalam surat Al-Isra ayat 28, secara etimologis kata masyhura berasal dari kata yasura yang artinya mudah atau gampang, al-munawir. Ketika kata masyhura digabungkan dengan kata qaulun menjadi qaulun masyhura yang artinya berkata yang mudah atau gampang. Berkata yang mudah atau gampang adalah kata-kata yang digunakan atau mudah dicerna, dimengerti, dan dipahami oleh komunikasi manusia, sehingga bahasa yang disampaikan akan mudah dicerna oleh masyarakat umum ini. Maka menjadi tugas bersama untuk menyampaikan pesan moral dengan jelas dan gamblang. Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau tidak mendapatkan lagi kendaraan untuk mereka. Hal ini membuat orang-orang pezina tersebut berpaling dengan air mata berlinang karena sedih, akan mengira bahwa Rasulullah SAW marah pada mereka. Maka katakanlah surah Al-Isra ayat 28 yang menjadi petunjuk bagi Rasulullah yang bagaimana seharusnya menolak sebuah permintaan. Al-Sabunawi dalam Sofa Al-Taswir menjelaskan qaulun masyhura dengan perkataan yang halus dan mudah dicerna, disertai dengan janjian yang indah untuk mereka yang sedangkan Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa qaulun masyhura adalah ucapan yang pantas serta janji yang menyenangkan yang memberi harapan positif bagi pihak yang diberi janji. Salah satu prinsip komunikasi dalam Islam adalah setiap komunikasi harus bertujuan mendekatkan manusia dengan Tuhannya dan hamba-hamba yang lain. Islam mengharamkan setiap komunikasi yang membuat manusia terpisah dari Tuhan dan hamba-hambanya. Sedangkan komunikator yang baik adalah komunikator yang mampu menyampaikan dirinya sehingga disukai dan disenangi oleh orang lain. Namun dalam komunikasi tidak hanya sikap simpati dan empati yang dianggap penting, karena sikap tersebut relatif abstrak dan bersembunyi, tetapi juga harus dibarengi dengan pesan-pesan komunikasi yang disampaikannya secara bijaksana dan menyenangkan. Bukankah kita diajarkan membuat orang tersenyum, bukan sebaliknya membuat orang kalap, gelisah, bahkan cenderung mengarah pada ujar dan kebencian yang berujung anarkis. Dalam hadis Bukhari, setidaknya dengan kita selalu merawat lisan kita untuk keselamatan dan kedamaian akan menghampiri kita pun akan dijauhkan dari bara siksa api neraka jika kita mampu mengolah kata yang baik-baik dan bijaksana. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum.